Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marsha Ayu Ramadhani dengan NIM 0603-1282-32852 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2023. Logam mulia Antam hingga Galeri 24 sama-sama mencatat melesat naik tajam per minggu kemarin. Kini menembus harga Rp2.060.000 setelah mengalami kenaikan Rp18.000. Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Belakangan ini kita sering dengar kabar kalau harga emas naik tinggi. Bahkan beberapa waktu lalu harga emas di Indonesia sempat tembus 2 juta lebih per gramnya. Buat sebagian orang mungkin ini terdengar kabar baik, apalagi yang dari dulu udah punya tabungan emas, otomatis nilainya naik kan? Tapi di balik kabar bagus itu sebenarnya ada sisi lain yang perlu kita ketahui. Kenaikan harga emas ini justru bisa jadi tanda bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak stabil. Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Emas itu dikenal sebagai safe haven atau tempat aman buat menyimpan nilai harta. Biasanya, orang mulai beralih menyimpan uangnya dalam bentuk emas ketika ekonomi sedang tidak menentu. Misalnya, inflasi naik, nilai tukar rupiah melemah, atau kondisi global sedang tidak pasti. Kenapa demikian? Karena emas dianggap lebih tahan terhadap penurunan nilai mata uang. Kalau nilai uang bisa turun, emas justru cenderung stabil, bahkan naik. Ketika hal-hal seperti inflasi naik, nilai tukar rupiah melemah, atau kondisi global sedang tidak pasti itu terjadi, orang jadi khawatir nilai uangnya akan turun. Pada akhirnya, orang berbondong-bondong membeli emas supaya hartanya tetap aman. Akibatnya, permintaan naik, harga emas pun ikut melonjak. Jadi, kalau harga emas terus naik, itu bisa jadi sinyal bahwa ada kekhawatiran di masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Kalau harga emas terus naik, dampaknya bisa sangat luas. Yang pertama, investasi ke sektor produktif bisa berkurang. Soalnya, banyak orang lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk emas daripada diputar untuk usaha atau industri. Padahal, ekonomi bisa berkembang kalau ada kegiatan produksi, seperti membuka usaha, menciptakan barang dan jasa, dan menambah lapangan kerja. Kalau uangnya malah diem di emas, maka pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Kedua, kenaikan harga emas juga bisa memperlebar kesenjangan ekonomi. Orang yang sudah punya emas makin kaya karena nilai asetnya naik. Sementara masyarakat kecil makin sulit menjangkau harga emas, padahal itu salah satu bentuk tabungan yang aman. Ketiga, harga emas dalam negeri juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kalau rupiah melemah, harga emas otomatis naik karena bahan baku emas dan perdagangan internasional memakai dolar. Artinya, stabilitas mata uang nasional punya peran besar di sini. Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Sekarang, apa hubungan kenaikan harga emas dengan kondisi ekonomi pembangunan? Ekonomi pembangunan itu kan tujuannya bukan cuma menumbuhkan angka ekonomi, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Nah, kalau harga emas terus naik karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, itu berarti masih ada tantangan dalam menjaga keseimbangan pembangunan. Misalnya, kenaikan harga emas bisa menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi menurun. Ini artinya pemerintah perlu memperkuat kebijakan ekonomi makro. Ketika orang fokus menyimpan kekayaan, bukan memproduksi barang atau berinvestasi, maka aktivitas ekonomi produktif berkurang. Dan ini menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang. Lalu, kalau hanya sebagian orang yang bisa menikmati kenaikan harga emas, kesenjangan sosial makin lebar, dan itu bertentangan dengan tujuan utama ekonomi pembangunan, yaitu pemerataan kesejahteraan. Jadi, fenomena kenaikan harga emas bisa jadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi belum benar-benar merata dan berkelanjutan. Supaya kondisi ini bisa terkendali, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi dan nilai tukar rupiah. Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Supaya kondisi ini bisa terkendali, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi dan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia dan pemerintah harus terus mengendalikan inflasi dan memperkuat cadangan devisa supaya rupiah tetap kuat. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi nasional. Kalau masyarakat yakin ekonomi stabil, mereka nggak akan panik beli emas berlebihan. Yang ketiga, mendorong investasi di sektor produktif. Pemerintah bisa kasih dukungan lebih besar buat UMKM
industri dan sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, edukasi keuangan untuk masyarakat, supaya orang tahu bahwa investasi itu banyak bentuknya, bukan cuma emas, bisa lewat usaha kecil, saham, reksadana, atau bahkan tabungan produktif. Jadi, meskipun harga emas yang tinggi kelihatannya menguntungkan, kita juga harus sadar bahwa itu bisa jadi sinyal adanya ketidakpastian ekonomi. Sekian yang dapat saya paparkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.